Begitu Pak Bara dari Kemendak memerlukan masukan juga dari IKAPI yang sebetulnya juga IKAPI pastinya mempunyai begitu ya banyak informasi yang terjadi di lapangan. Apa kiranya penyebab barang impor ilegal sangat marak ada dan juga masuk di tanah air kita? Mungkin bisa memberikan masukan kepada Pak Bara saat ini. Silakan. Ya, ya, yang pertama memang sejak isu ini berkembang, saya sendiri berpikiran bahwa Kementerian Perdagangan ini mempunyai cita-cita, keinginan untuk memperkuat produk dalam negeri. Karena memang kalau kami harus akui, 10 tahun yang lalu, pasar Tanah Abang itu menjadi pusat grosir, bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi Asia Tenggara. Asia. Iya, Malaysia datang ke Tanah Abang, bahkan Thailand itu datang ke Tanah Abang. Sekarang berbalik. Nah, ini beberapa hal yang harus sebenarnya didorong oleh Kementerian Perdagangan. Sebenarnya bukan hulunya, tetapi bukan hilirnya, tapi hulunya juga harus dijaga. Bagaimana produksi dalam negeri itu diperkuat, bagaimana tadi saya sampaikan ke Pak Bara. Pak Bara, saya sekitar 8 tahun ini kita menghadapi persoalan-persoalan di Tanah Abang yang sangat pelik. Saya bayangkan ya Pak, sekarang yang batik yang dipakai Pak Bara itu produk dalam negeri. Nah, kalau muncul dan kelihatan di publik batik itu, besok atau lusa itu sudah mulai berdatangan model-model begitu dengan harga yang sangat murah. Bahkan 150.000. Bisa 70% lebih murah ya. Bukan hanya 70%, bahkan bisa berapa? Kalau aslinya bisa 2 juta, dia jual cuman 200.000 bisa. Iya, 10%. Ya artinya ini persoalan yang harus dihadapi. Bagaimana kita menduplikasi bagaimana produksi di luar negeri itu, khususnya dari Tiongkok itu lebih besar, termasuk di Thailand itu bagaimana menciptakan produk-produk yang lebih kekinian. Ini membutuhkan kerja tim yang cukup besar, termasuk negara punya peran di situ, dan saya yakin kita pernah mengalami posisi itu dan kita bisa dielok-elokkan di Asia soal brand atau soal grocer yang kita dikenal sangat murah. Gitu, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Bara. Pak Bara, ini kan banyak begitu yang terlibat dalam Satgas impor ilegal ini. Sebetulnya spesifik untuk Kementerian Perdagangan sendiri akan memberikan informasi atau berkontribusi sebagai apa di dalam Satgas ini, Pak Bara? Satgas ini dibentuk oleh Menteri Perdagangan. Jadi kami leadernya di Satgas ini. Walaupun isinya itu adalah wakil-wakil dari kementerian terkait, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, ada juga Kepolisian RI, ya, Kejaksaan Agung, karena legal enforcement adalah komponen yang sangat utama dari pekerjaan dari Satgas itu nantinya. Juga dari BP POM, ya, jadi dari Kadin. Jadi kita harapkan sekali memang keanggotaan dari Satgas ini komprehensif, ya. Tapi tugas Kementerian Perdagangan adalah dalam bidang supply chain, ya. Kalau soal produksi, nah tentu saja memang ini salah satu tujuan di mana kita melakukan ini untuk membantu industri domestik. Tapi kalau untuk nanti bagaimana kita bisa memperkuat, ya, meningkatkan kualitas dari produksi dalam negeri kita, sehingga barang-barang produksi lokal itu bisa bersifat kompetitif, bisa juga bersaing dengan barang-barang import, bisa kita ekspor, ya, bisa kemudian dijual di negara-negara lain, itu kan kita mau. Tapi itu kan harus ada pendekatan yang solusi dan pendekatan bersifat holistik, tidak bisa melibatkan kita saja, Kementerian Perdagangan. Tugas Kementerian Perdagangan adalah memastikan bahwa supply chain dari barang-barang ini, ya, ketika dari hulu sampai ke hilir sampai ke tangan customers itu betul-betul itu kita bisa pastikan bersifat legal, sehingga barang-barang itu sampai pada tangan konsumen itu memang sesuai dengan nilai, sesuai dengan itu, dan kita pastikan memang barang-barang itu bersifat legal. Itu adalah tugas dari Kementerian Perdagangan. Tapi memang ini kita lakukan bukan hanya untuk memastikan kualitas dari supply chain itu, kita juga lakukan ini untuk juga bisa membantu, ya, industri dalam negeri agar bisa berkembang, karena ini yang menjadi keluhan dari para pelaku industri dalam negeri. Begitu masifnya beredar barang-barang impor lokal yang memukul import ilegal, yang memukul produk-produk lokal.
Oke, oke baik. Saya akan kembali ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, dikatakan juga narasi yang terdengar di lapangan begitu ya bahwa memang banyak para pedagang yang justru kedepannya akan mengurangi untuk pembelian barang-barang impor karena memang kepanikan sudah terjadi di awal. Apakah memang hal ini juga akan terjadi dan Anda lihat memang para pedagang sudah terlihat mengurangi barang-barang impor atau pembelian barang-barang impor di lapangan? Silakan dengan jawaban dari Pak Abdullah. Ya, gini Mas Bram, saya harus sampaikan bahwa pedagang itu bergantung pada keinginan pembelinya. Kalau saat ini brand yang dicari adalah brand dari Cina dan Cina karena harganya, Thailand karena modalnya lebih baik, itu eh, apapun caranya itu itu yang disuguhkan ke pembeli karena yang dicari pembeli itu. Ya ini persoalannya. Nah, bukan saya membatasi atau tidak mempercayai bagaimana kerja Satgas ke depan. Memang ini tantangan sangat berat karena negara ini memiliki kemampuan dan kehebatan dalam eh, mm, mencari celah-celah yang memungkinkan. Contoh begini, distributor atau importer, katakanlah di bea cukai dibatasi di Jakarta, untuk masuk ke Jakarta dibatasi atau diperketat. Itu mereka bisa muter dengan cara yang mereka sudah lakukan, bisa masuk di Surabaya, bisa masuk di Medan, bisa masuk di Jambi dan seterusnya. Mereka lebih 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 canggih dibanding kita. Ini juga sebagai bahan bagi kita bersama agar sembari kita memperkuat jebolnya pertahanan impor dari luar ilegal, kita juga harus mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Saya tahu memang ini bukan hanya kerja Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Keuangan, banyak lembaga lain memang yang terlibat. Tetapi ini harus kita kukuhkan terlebih dahulu. Bagaimana agar kita kembali menjadi raja tekstil Asia yang terjadi 10 tahun yang lalu. Bagaimana mengolahnya, bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana cara membesarkannya. Ini lebih penting sebenarnya Ya, sembari betul. kita memperketat eh, wilayah-wilayah masuk di impor, ya, impor ilegal. Kami tidak meragukan kapasitas Pak Bara, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Keuangan, Bea Cukai. Tetapi memang Pak, pengusaha kita ini lebih canggih, Ya, betul. lebih jago Baik. masuknya barang itu, mereka lebih hebat gitu dibanding kita yang memang tertib aturan. Oke baik, saya akan kembali bertanya ke Pak Bara. Disebutkan begitu ya oleh Pak Abdullah, banyak pintu-pintu masuk dari barang ilegal yang masuk ke dalam negeri kita. Apakah Anda juga akan menyampaikan begitu ya sebagai kementerian yang membentuk Satgas Impor Ilegal ini, akan Anda laporkan informasi ini ke Polri, ke Bakamla, atau bahkan ke Badan Intelijen terkait hal ini? Tentu, kan Dan kita kiranya kan nanti ada juga wakil-wakil untuk dari- menuju keadilan dan juga transparansi terhadap Satgas anti impor ilegal Itu ini juga Pak Bara. Silakan. salah satu hal penting ya pada tahap awal dari kinerja Satgas ini adalah kita harus mengidentify loopholes itu. Tadi Abdullah mengatakan betul sekali, banyak loopholes. Negara kita kan negara besar ya, dengan banyak sekali borders kita ya kan, wilayah-wilayah yang berhubungan dengan negara lain itu banyak sekali. Kita negara kepulauan ya, wilayah lautnya luas sekali. Jadi memang banyak sekali loopholes. Jadi kalau memang orang itu sangat kreatif untuk mencari loopholes, itu memanfaatkan loopholes untuk memasukkan barang-barang secara legal, ya memang itu kenyataan begitu. Dan tentu saja kita di Satgas ini kan ada wakil-wakil dari Kejaksaan Agung, dari Kepolisian ya. Tentu saja kita nanti akan meng-compare notes, kita mencari informasi, berbagai informasi dari mereka. Mereka saya pikir juga sudah ya, seperti Kepolisian juga sudah sering melakukan penangkapan terhadap misalnya penyelundupan, juga barang-barang masuk melalui jalur resmi yang ternyata ilegal gitu. Sudah banyak dilakukan tindakan hukum selama ini. Tapi mungkin kerjanya belum integrated. Nah, ini diharapkan dengan adanya Satgas ini, kinerja dari penegak hukum, di samping juga kementerian terkait, ada Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kementerian Keuangan yang membawahi bea cukai, itu semuanya bisa terintegrated. Nah, inilah tujuan dari kenapa kita membentuk Satgas. Jadi kita harapkan betul nanti hasilnya itu nanti bukan hanya kita bisa menekan peredaran barang-barang import ilegal yang masif ini, tapi juga kita bisa menghasilkan suatu rekomendasi agar bagaimana loopholes-nya itu bisa kita tutupi sama-sama. Sehingga betul-betul kita bisa tekan ini masuknya barang-barang
import ya secara ilegal itu. Dan juga tentu saja betul tujuannya adalah utamanya bukan hanya kita membersihkan pasar Indonesia dari barang-barang ilegal, dari aktivitas-aktivitas ilegal, ya distribution kita, supply chain kita ingin tekan secara maksimal itu hal-hal yang bersifat ilegal tersebut. Tapi juga kita ingin bahwa kita lakukan ini untuk bisa membantu industri domestik kita agar bisa tumbuh, agar kita domestic manufacturing kita, industri manufacturing kita bisa menghasilkan barang-barang juga yang bisa kompetitif, bisa bersaing dengan barang-barang import, juga bisa bersaing di negara lainnya. Begitu.